Ini kitab Yoel hanya dipahami oleh orang Yahudi. Hanya orang Yahudi yang tahu. Baik, lanjut. Silahkan Pak Ferry. Ya, baik Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait Yesus sebagai anak manusia di bagian pertama ini. Ya, Pak Ferry, saya bisa tanya. Silakan, ya silakan Pak Edi. Selamat malam, Pak Seto. Eh, saya masih belum tahu waktu Yesus akan datang nanti itu yang diadili jiwa kita gitu ya, Pak. Sebab kita kan mati dulu nih kira-kira. Atau seperti itu, Pak Seto. Mohon penjelasannya. Begini, yang pertama harus diklarifikasi. Yang Bapak pikirkan tentang mengadili itu ngapain? Ya, menghakimi tadi, Pak Seto. Ya, menghakimi dengan mengadili sama. Bukan. Tapi jangan dipikirkan saya menghadap Yesus lalu diperiksa satu-satu urut gitu ya. Silahkan Bapak Ibu mengingat penghakiman di akhir zaman. Sudah dipisahkan. Sudah langsung ada pemisahan kan? Ya. Yang ada adalah berjaga-jagalah. Jaga hidupmu. Supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk menghakimi, bagimu itu akan menjadi pembebasanmu. Jadi nggak usah bingung. Nah, yang diadili, ya kalau semua orang sudah mati, masa mengadili jenazah? Nggak mungkin. Jiwa manusia itu tidak mati, raga itu mati. Dan kemudian kita memang nggak punya gambaran ya, nggak punya pengalaman bagaimana jiwa ketika terpisah keluar dari raga. Saya juga tidak akan minta Bapak Ibu yang pernah belajar ilmu kanuragan, ini kalau lolos sukmo itu seperti apa? Enggak, saya nggak akan menyampaikan yang seperti itu. Tapi diri manusia yang sesungguhnya itu adalah jiwa karena ya raga itu dikenakan hanya selama manusia hidup di dunia. Ya, begitu Pak. Terima kasih, Pak Seto. Ya, mari. Pak Ferry Ya, mau tanya Pak Ferry. boleh silakan Ibu Neni. Ya. Pak Seto yang Lukas 3 ayat 16, Pak. Itu Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Api dalam hal ini yang dimaksud bagaimana Pak Seto? Ya nggak dibahas kok ya ditanyain. Karena tadi ikut di Stabilo, Pak. Ah, begini, eh, ada istilah, tapi istilahnya nggak akan saya diskusikan ya. Dengan gimana tadi ucapannya Ibu? Lukas bab 2 tolong diulangi supaya yang Lukas lain bab bisa 3 memahami. ayat 16. Lukas bab Yohanes 3 menjawab ayat dan berkata 16. kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Eh, Begini, membaptis, pemahaman dasar tentang membaptis. Membaptis itu memandikan. Memandikan itu tujuannya untuk apa? Membersihkan. Nah, pembersihan ini jelas yang dimaksudkan bukan pembersihan fisik atau raga, tapi pembersihan ya diri manusia. Dan pembersihan itu akan dilakukan dengan Roh Kudus, dengan daya kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nah, Roh Kudus itu ketika hadir dalam dunia manusia digambarkan dengan macam-macam lambang dan salah satu lambangnya adalah api. Bapak Ibu nggak usah kemudian di neraka api, ini Roh Kudus api. Masa di neraka banyak Roh Kudus? Bukan, bukan begitu. Roh Kudus dilambangkan dengan api. Satu hal, satu materi, api bisa digunakan sebagai lambang untuk penderitaan, penghukuman. Ya, ketika digunakan untuk membakar orang, nah itu menyiksa, membuat orang menderita. Tapi silahkan Bapak Ibu mengingat, membayangkan proses pemurnian logam itu. Pemurnian logam sudah ada dari dulu ya. Ini saya bukan ngomong ilmu metalurgi modern, bukan. Api
menjadi sarana yang digunakan untuk memurnikan, untuk membersihkan. Nah, Roh Kudus dan api, apa hubungannya? Gini, eh, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Musa mendapat penglihatan ya. Dia melihat semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Ada api kan di situ? Lalu dari tengah api itu muncul suara, terdengar suara. Musa, Musa. Dan itu adalah suara Allah. Kehadiran Allah di dunia, Bapak Ibu, seringkali digambarkan, dilambangkan dengan api. Semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Kemudian ketika Allah menampakkan diri kepada orang Israel di puncak Sinai, itu juga dilambangkan dengan api. Jadi kaitan Roh Kudus dengan api, Roh Kudus dilambangkan dengan api. Karena Roh Kudus itu menjadi ini kehadiran Allah dalam dunia. Bapak Ibu silakan mengingat yang sederhana saja. Kalau Bapak Ibu menyebut Bapa, cenderungnya Bapak Ibu akan mengatakan Bapa itu di surga atau Bapa itu di tengah kita. Jawab apa adanya. Kalau saya sebagai orang Katolik menyebut Bapa, yang dipikirkan Bapa itu di surga atau Bapa itu bersama saya di sini. Bapak di rumah. Bapak di surga. Di surga. Tapi kalau menyebut Roh Kudus, Bapak Ibu berpikir Roh Kudus di surga atau Roh Kudus yang ada bersama saya. Di sini. Bersama Nah, saya. Sama saya. Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir dalam dunia manusia. Ketika hadir dalam dunia manusia, maka Allah digambarkan sebagai api. Karena itulah Roh Kudus dilambangkan dengan api. Dan dua-duanya, Roh Kudus dan api punya peran yang sama, yaitu memurnikan. Begitu, Bu. Lagi Pak, boleh Terima tanya kasih ya? Pak Seto. Tanya Pak Ferry itu, Bu Leni, Pak boleh apa? Ferry. Kalau nggak boleh ya Ya, udah. ya silakan Om Leni. Terima kasih. Pak, ini saya melanjutkan pertanyaannya Ibu tadi. Lukas 3:15-17 itu kan Yohanes kan menceritakan sesudah dia akan datang. Yesus itu toh. Nah, ini Yesus kedatangan pertama kan sebetulnya, Pak. Atau yang kedua, Pak. Yang Tapi kalau pertama, ke pertama kok di akhirnya itu kan kok dia sudah penghakiman gitu loh, Pak. nah justru itu yang saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Kedatangan Yesus yang pertama, apakah sudah menghakimi? Belum. Belum. Makanya. Nah, kedatangan Yesus yang pertama itu untuk apa? Nanti jawaban untuk pertanyaan ini satu sesi berikutnya. Jadi di sesi berikutnya kita akan melihat kedatangan Yesus yang pertama dalam kaitan dengan peran sebagai Mesias. Gini aja, Ibu silahkan mengingat, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang pertama atau kedua, kedatangan pertama atau kedua? Apa? Sama. Yesus Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. pertama. Itu yang pertama. Nah, ini yang akan jadi kalau kita melihat ayat 17, peran Yesus sebagai hakim yang mengadili itu baru akan dijalankan di kedatangan yang kedua. Dua. Gitu kan? Ya. Jadi Bapak Ibu minta maaf, Ibu nggak bisa protes ke Lukas. Luk, harusnya kan nggak di sini. Kamu nulis tentang Yesus Loh, yang enggak, datang maksudku sebagai hakim gitu ya. enggak, maksudku tuh jadi jawaban Yohanes tuh baik kedatangan Yesus pertama maupun yang terakhir ya Pak. Kedua ya Pak ya. Gitu. Iya, jadi kuasa. Jadi begini, Yohanes bicara tentang pribadi yang jauh lebih berkuasa dari dia, gitu kan? Ya. Pribadi yang berkuasa ini punya kuasa untuk menghakimi. Udah, begitu memahaminya. Ya, ya. Oke. Nah, lebih sederhana kan? Hmm. Kalau nggak percaya tanya sama Lukas Bu nanti ya. Kasih Pak. Ya, Makasih Bu. Pak Budi.
Satu lagi kalau masih ada. Kalau kita Oh, Pak Seto, saya mau tanya, itu berarti lidah-lidah api yang waktu dicurahkan Roh Kudus itu juga dilambangkan dengan api ya Pak ya? Yaitu ya Roh Kudus itu tuh Pak. iya. Jadi Oh, mengingatnya begini aja, Bu. Ketika Allah hadir dalam dunia manusia sekarang atau dari zaman para rasul sampai sekarang, udah belum, Pak. kita mengenalnya sebagai Roh Kudus. Biar sakit. Kemudian yang kedua, ketika Allah hadir dalam dunia manusia, kehadirannya dilambangkan salah satunya ya dengan api. api. Contoh, Ya. ketika menampakkan diri kepada Musa, dua, ketika menampakkan diri kepada umat Israel di puncak Sinai. Maka kemudian, kalau begitu ya Roh Kudus pantesan dilambangkan dengan api. Nah, lidah-lidah seperti nyala api dalam kisah para rasul, ya persis itu contohnya. Ya. Tetapi contoh itu ya punya latar belakang di perjanjian lama yang saya sebut itu tadi. Ya, begitu, benar. Makasih Pak. Pak Ya, Seto, ya. satu lagi, Pak. Satu Betul lagi lagi. mungkin. Iya, Ya, Pak. silakan. Dari Pak Boleh. Aris. Dari Pak Aris Ya, dulu, Pak. Sudah resen. Mohon maaf, ya. Pak. Oke. Terima kasih Pak Ferry. Pak Seto, selamat malam Pak. Ya, Pak, selamat Pak, malam. teks yang berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kan ada di Lukas dan di Kisah Para Rasul, Pak. Jadi ditulis oleh orang yang sama, tetapi teks yang di Kisah Para Rasul teksnya lebih lengkap. Apakah ada tujuan tertentu atau seperti apa Pak ini Pak? Ya, Bapak tinggal melanjutkan pembicaraan, tinggal melanjutkan pembacaan. Hmm. Yesus yang naik ke surga, hai orang-orang Galilea, ngapain kamu melihat ke atas terus? Hmm. Yesus yang naik ke surga itu akan datang dengan cara yang sama. Habis itu, sekarang kerjakan tugasmu. Kerjakan pesan Tuhan Yesus kepadamu. Kembali ke Yerusalem, tunggu kedatangan Roh Kudus. Dan kemudian lakukan tugas seperti yang tertulis di kisah bab 1, ya, ayat kamu akan menjadi saksiku, itu. Ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kisah kelanjutannya begitu. Jadi kalau nggak ditegur sama malaikat, orang-orang Galilea itu kan nengok ke atas terus dan nggak pulang-pulang. Gitu. Jadi malaikat itu mengingatkan, balik ke Yerusalem, tunggu kedatangan Roh Kudus. Ingat ya, Yesus pesan kepadamu. Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Seto. Ya, mari. Ya, nanti Iya, kalau Pak. saya layani tanya jawab, Bapak Ibu menyesal karena tema yang berikut nggak kebahas loh. Ya udah, Ya. lanjut aja Pak. Ya, jadi saya batasi ya. Bapak Ibu silahkan mengingat tadi yang pengakuan Petrus ya. Siapa, menurut kamu siapa aku ini? Lalu Petrus menjawab, Mesias dari Yes. Allah. Ikas. Ya, begitu tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu saya minta tolong lihat sebentar Lukas bab 2. Lukas bab 2, lihat ayat 26. Lukas 2 ayat 20. Dan kepadanya akan dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dan dia yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu kalau di terjemahan yang lama ada keterangan kan ya? Di terjemahan yang lama. Di ayat 26. Coba baca yang Alkitabnya yang lama. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias
yaitu dia yang diurapi Tuhan. diurapi Tuhan. Nah, perhatikan pemahaman itu. Jadi, tetap saja saya belum persiapan teks Alkitab Yunaninya, jadi saya nggak bisa periksa. Jadi di situ Bapak Ibu langsung ketemu pemahaman. Mesias adalah yang diurapi Tuhan, gitu ya. Iya. Jadi pemahaman sederhananya, Mesias adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Diurapi itu diapain? Nah, untuk memahaminya, Bapak Ibu, kita kembali ke Perjanjian Lama. Bapak Ibu tolong membuka 1 Samuel bab 10. Ini untuk memahami Mesias yang diurapi, gitu ya. 1 1 Samuel Samuel bab 10. bab 10 ayat Lihat ke ayat 1. lalu Samuel. Sudah ketemu? Sudah. Tunggu dulu. Yang belum bilang belum supaya nggak ditinggal. Kelamaan, Pak. Belum. Nggak usah. Aman ya kalau gitu. Sudah Pak. Lalu Samuel mengambil Ambil buli-buli, buli-buli botol berisi ya, minyak. berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Jelas ya, ambil botol isinya minyak, kemudian minyak itu dituangkan di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi Kau menjadi raja. engkau?" Perhatikan kata Jadi mengurapi. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan dan engkau akan lihat membebaskan atau menyelamatkan umat Tuhan, membebaskan umat Tuhan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Jadi sekarang perhatikan mengurapi itu artinya apa ya? Tuhan memilih dan mengangkat seseorang menjadi pemimpin atau raja. Dan kemudian perhatikan tugas sebagai raja. Berkuasa atas umat Tuhan dan membebaskan atau menyelamatkan umat Tuhan. Jadi kalau mendengar kata Mesias, Bapak Ibu mengingatnya, Mesias itu raja penyelamat. Mesias itu raja yang tugasnya menyelamatkan. Kalau mendengar anak manusia, Bapak Ibu mengingatnya raja surga yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang layak dan tidak layak masuk ke dalam surga. Nah, itu membedakannya. Jadi, kalau mendengar kata Mesias, lihat teks ini tadi. Mesias adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja atau pemimpin dengan tugas menyelamatkan umat dari tangan musuh. Ya, ini pemahaman tentang Mesias. Lalu, kalimat berikutnya masih di 10 ayat 1. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau atas miliknya. Tanda bahwa Tuhan mengurapi engkau. Tandanya apa? Ayat 6. Ceritanya panjang sekali, tapi pada pokoknya tanda yang dimaksudkan itu ayat 6. Roh Tuhan akan menguasai engkau. Tanda bahwa orang itu diurapi oleh Tuhan adalah Roh Tuhan menguasai orang yang diurapi itu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu kita lihat Yesus sebagai Mesias. Yang kita
langsung ke yang utama dulu ya, baru kemudian nanti lihat pemahaman yang selanjutnya. Tapi kita melihat Yesus sebagai Mesias. Kalau begitu, Yesus adalah Raja Penyelamat. Yesus adalah Raja yang tugasnya menyelamatkan. Sekarang Bapak Ibu kita ke Lukas bab 23. Lukas 23. Ini teksnya Bapak Ibu pada hafal kok. Lukas 23 mulai dari ayat 33. 33. Yesus disalibkan. Ya, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu. Perhatikan penjahatnya ini ya. Yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Terus ayat 35. Bapak Ibu ini orang-orang Yahudi yang bicara ya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Ini pemimpin orang Yahudi ya. Jadi kalau pemimpin orang Yahudi, dia tahu isi kitab suci ya. Dia punya pemahaman tentang kitab suci. Dia punya pemahaman tentang siapa Mesias. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Bapak Ibu, perhatikan ucapan para pemimpin, para pemuka orang Yahudi. Bisa dengan jelas Bapak Ibu melihat tugas Mesias itu adalah menyelamatkan kan dari pemahaman itu. Dari ucapan para pemimpin Yahudi di ayat 15, di ayat 35, Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Mereka memahami, mereka tahu tugas Mesias adalah menyelamatkan. Tapi mereka mengejek. Kamu nggak usah nyelamatin orang, nggak usah menyelamatkan orang, selamatkan dirimu. Gitu. Kamu kan Mesias. Mesias kan tugasnya menyelamatkan. Kamu sendiri sekarang ada di salib. Kalau kamu Mesias, kamu harus menyelamatkan orang banyak. Itu mustahil karena kamu disalib. Mendingan kamu selamatkan dirimu. Nah, Bapak Ibu, di ucapan para pemuka Yahudi yang mengejek Yesus, kita menemukan pemahaman tentang Mesias sebagai penyelamat seperti yang kita temukan dalam 1 Samuel 10 ayat 1 tadi. Kemudian ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Nah, sekarang para prajurit mengolok-olok dan perhatikan dalam olok-olokannya. Yesus, raja orang Yahudi, kemudian selamatkan. Nah, di sini juga kita menemukan Bapak Ibu pemahaman tentang Mesias. Raja dalam kepercayaan orang Yahudi, raja orang Yahudi dalam kepercayaan mereka, dalam kepercayaan Yahudi akan bertindak sebagai penyelamat. Ini mana menyelamatkan orang lain sedangkan kamu sendiri digantung di salib. Udah, kalau kamu memang raja, selamatkan dirimu. Begitu. Kemudian, lihat ke ayat 38. Juga ada tulisan di atas kepalanya. Inilah raja orang Yahudi. Nah, tunggu dulu Bapak Ibu perhatikan ayat 38. Di tulisan ini ya. Ini tuduhan atau pengumuman?
Pengumuman. Pengecekan. Pengumuman. Nah, saya tidak minta Bapak Ibu menjawab dengan memikirkan para pemuka Yahudi. Enggak. Perhatikan tulisannya. Mengejek. Inilah. Nah, gitu kan? Iya. Nah, ini pengumuman, bukan tuduhan. Yang tuduhan itu usulan para pemuka Yahudi. Tapi di Injil Yohanes ya, jangan katakan dia raja yang orang Yahudi, tapi dia berkata bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Tapi yang kita lihat di Injil Lukas ini pernyataan atau pengumuman yang digantung di bawah ini, gitu ya, adalah raja orang Yahudi. Belum selesai, ayat 39. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Nah, penjahat saja berpikir tentang Mesias sebagai penyelamat. Mesias sebagai raja yang punya tugas untuk menyelamatkan. Jadi ramai sekali Bapak Ibu ya disalib ini ya. Para pemuka Yahudi bilang Yesus orang lain dia selamatkan diri sendiri. Kan Mesias kan? Terus para prajurit menyebut juga mengatakan Yesus raja orang Yahudi. Kalau engkau memang raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Tulisannya juga mengatakan Yesus raja orang Yahudi. Penjahat juga menyebut tentang Yesus sebagai raja. Nah, kemudian lihat ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Jadi Bapak Ibu, teks ini, perikop ini ya, ini sering kali ya dibaca sambil lalu, baca begitu saja. Tapi Bapak Ibu kalau kita amati lebih lanjut, perikop ini dengan sangat kuat menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, Raja, Penyelamat. Nah, tapi kemudian begini, waktu saya masih kecil dulu, saya bingung sebenarnya ketika melihat ini tulisan di atas kepala Yesus, ya, itu tulisannya kan Raja orang Yahudi. Loh, di kayu salib kok malah Yesus jadi raja? Ini maksudnya apa? Kemudian dalam lagu dikatakan salib dan saliblah tahtanya. Nah, eh, kalimat-kalimat seperti itu saya pernah mengalami kesulitan untuk memahami maksudnya apa. Tapi kunci pemahamannya adalah Mesias itu adalah Raja Penyelamat, Raja yang bertindak sebagai penyelamat. Ya, lalu bagaimana di kayu salib itu Yesus bertindak sebagai penyelamat? Nah, sekarang begini, eh, silahkan, bentar, Bapak Ibu perhatikan kata penjahat tadi ya. Penjahat ada di mana tadi? Ayat. Dua orang penjahat itu loh, yang di ayat 33. Digantung Ya, juga. Yang iya, yang ayat 33 ya. ketika sampai di tempat. Kemudian sekarang Bapak Ibu juga silahkan lihat ke Bapak Ibu ke Emmaus 24 ayat 13 dan seterusnya. 24. Lukas 24 Ayat lihat ke ayat 26. 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya Ya, itu untuk itu. masuk ke dalam kemuliaannya? Mesias menderita untuk masuk dalam Semua kemuliaan. kemuliaannya. Tapi ingat tadi ya, kalimat itu, kalimat yang di 24 ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Kemudian ingat yang di 33, bersama dengan Yesus,
disalibkan dua orang penjahat. Ya, kemudian kalau begitu, ketika Yesus mati di kayu salib, di kanan kirinya ada siapa? Jahat. Jahat. Dua orang penjahat kan ya. Ya. Iya. Baik, sekarang begini, Bapak Ibu, nanti ini agak sedikit lebih sulit, tetapi nanti kalau setelah paham jadi gampang. Kalau kita membaca seluruh perjanjian lama, gitu ya, dan belajar tentang pemahaman mengenai Mesias, Bapak Ibu tidak akan menemukan Mesias seperti yang disebut di bab 24 ayat 26. Mesias menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Nggak ketemu. Nggak ketemu kalimat atau gambaran yang seperti itu. Mesias menderita, ya, kemudian masuk dalam kemuliaan. Nggak ada. Kalau nggak percaya boleh periksa ya. Dari Kejadian sampai Maleaki, kemudian sampai Makabir malah. Yang disebut Mesias itu harusnya jaya berkuasa, bijaksana, adil seperti di Yesaya. Tapi Mesias menderita dan mati. Nah, itu tidak biasa. Nah, bukan salah satu, kemungkinan memahami penyelamatan dengan penderitaan, menyelamatkan dengan menanggung penderitaan. Itu hanya ditemukan di kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Ini 3 dan 2-nya ini akan membingungkan untuk diingat. Lagi-lagi Pak, Iya, Yesaya 5. pastilah. Memangnya saya pernah mengucapkan ayat dan bab hanya 1 kali, minimal 3 kali. Oh, bohong. Enggak, saya enggak bohong. Saya percaya diri untuk mengatakan itu. Yesaya. Yesaya 52 Oh, 52. Bukan 3. Ya, oke. ayat 13. 13. Udah stop di situ dulu ya kalau udah ketemu. Yesaya Bapak 52. Ibu juga hafal perikop ini, jangan bohong. Yesaya 53. Yesaya 52 Oh, ayat 53. 13. Ayat 13. Ya. Tiap Jumat Agung pasti Bapak Ibu dengar teks ini dibacakan. Hambaku akan berhasil. Ia akan Sehingga ditinggikan. sehingga saya berani mengatakan Bapak Ibu hafal teksnya. Udah ketemu? Sudah. Ini saya akan mengambil ayat-ayat yang diperlukan untuk memahami ya, jadi tidak semua ayat akan saya bacakan. Lihat ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Jadi ini syair tentang hamba Tuhan. Ya, kemudian silahkan ke ayat 14. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Ini anak manusia, manusia sungguhan yang ini ya, bukan seperti Daniel. Jadi hamba Tuhan itu mukanya buruk, perawakannya enggak kayak orang lagi gitu. Kemudian yang berikutnya, silahkan ke 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang. Dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Jadi lihat anak hamba Tuhan itu nggak tampan, nggak cakep. Ibu-ibu kalau bertemu dengan hamba Tuhan ini pasti nggak akan naksir gitu maksudnya. Kemudian lihat orang ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan.
Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Ya, ini jadi keadaannya kayak gitu. Kemudian sekarang silahkan ke ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ayat 8. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Digiring pergi ya. Setelah ditahan, dihukum, digiring pergi. Terus siapa yang peduli dengan nasibnya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Jadi dia mati. Hamba Tuhan itu kemudian mati. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Nah, yang kalimat berikutnya itu saya belum periksa lagi. Dan makamnya ada di antara orang kaya. Itu kalau terjemahan yang lama jahat. Kemudian, lihat Bapak Ibu ayat 10. Kalimat ini gampang dimengerti tapi susah dipahami, susah diterima. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Mengerti kan? Tuhan berkehendak meremukkan dia. Tuhan Dia itu berkehendak membuat dia sakit. Mengerti, tapi susah terima. Kok susah terima? Bapak Ibu pernah dibuat sakit oleh Tuhan belum? Kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu mengatakan, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kepadaku penyakit ini. Enggak bilang gitu kan? Enggak. Enggak, enggak. Tapi Bapak Ibu lihat di sini ya, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan Kesakitan. meremukkan dia dan membuat dia sakit. Jadi kalau hamba Tuhan itu sudah jelek, dihina, dihindari orang, dianiaya, kemudian waktu mati nggak ada yang ngurus, kemudian ketika mati dia ada di antara penjahat-penjahat, di antara orang-orang fasik, di antara orang-orang jahat itu tadi ya. Itu karena Tuhan yang menghendaki. Loh, kok bisa? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebenarnya? Sekarang, saya silahkan ke ayat bab 53 ya. Ayat 5. Akan tetapi, dia ditikam karena pemberontakan kita. Pertanyaannya, yang memberontak siapa? Kita. Kita. Yang dihukum siapa? Yang Dia. ditikam siapa? Yesus. Dia. Mana dari tadi kita nggak ngomongin Yesus kok. Dia. Dari Hamba. tadi kan kita ngomongnya hamba Hamba Tuhan, Tuhan. itu kan? Nah, berikutnya, dia diremukkan karena kejahatan kita. Yang jahat siapa? Kita. Kita. Yang diremukkan siapa? Dia Dia. yang jahat. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Yang di yang dihajar siapa? Dia. Tuhan. Dia. Hamba Tuhan itu dihajar, tapi itu mendatangkan kesejahteraan untuk kita. Nah, kemudian karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalimat ini Bapak Ibu, kalau dijelaskan, bilur itu apa? Luka-luka. Nah, bekasnya dipukul. Luka-luka. Bekasnya dipukul itu loh. Boleh. Kalau mau lihat, nanti Bapak Ibu coba saja. Punya rotan nggak di rumah? Enak aja.
Coba sendiri minta tolong siapa gitu untuk Pukul mukul sendiri punggung Kasih aja. contoh dong, Pak. kakaknya. Kasih Bule contoh. ini udah tahu aja. Saya sudah ngalami kok. Nah, kemudian jadi orang hamba Tuhan itu dipukul sampai muncul bilur. Tapi justru karena hamba Tuhan itu dipukul sampai muncul bilur, kita sembuh. Terus ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi lihat hamba Tuhan ini ya. Kita jahat, tetapi hamba Tuhan itu yang menerima hukuman. Kemudian sekarang tolong ke ayat 9. Orang menempatkan kuburnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun, lihat, ia tidak berbuat kekerasan dan tipu Tidak ada. daya tidak ada dalam mulutnya. Kemudian ayat 10. Tuhan berkehendak Tuhan berkehendak meremukkan dia dan membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai korban penebus salah. Lihat, ia akan melihat keturunannya. Ayo, berani nggak ngomong, ini Yesus melihat keturunannya gitu? Pasti nggak berani. Makanya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu tadi membacanya hamba Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu langsung mengatakan ini Yesus, nah di sini muncul. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan ini penting, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, perhatikan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku, orang benar itu, perhatikan Bapak Ibu, hambaku, orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Kemudian, sekarang begini ayat 12. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sekarang, Bapak Ibu, kita ringkas. Hamba Tuhan itu bukan orang berdosa, bukan orang salah. Nggak pernah ngomong jelek, ucapannya nggak pernah nyakiti orang, nggak pernah berdosa. Dia orang benar. Tetapi orang benar ini mengalami penderitaan dari wajah yang buruk, kemudian dihina, dianiaya, dihindari orang, kemudian setelah dianiaya dia mati. Ketika mati dia ada di antara para penjahat. Gitu ya. Kemudian kenapa orang benar ini mati dengan cara begini? Karena orang benar ini menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang yang berdosa. Karena sudah melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, maka kemudian Tuhan mengaruniakan kepada hamba Tuhan ini, lihat, terang. Kemudian lihat juga menjadi puas. Umurnya akan lanjut gitu ya. Bapak Ibu silahkan mengingat Lukas bab 24 yang ayat 26 tadi tuh. Bukankah Mesias penyelamat ya harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Bapak Ibu dengan jelas bisa melihat ini di
Nabi di teks Nabi Yesaya tadi kan? Eh, sekarang kita lihat. Silahkan Bapak Ibu kembali ke Injil Lukas. Kembali ke Injil Lukas ya. Silahkan ke Bukit Zaitun. Silahkan ke Taman Getsemani. Ayat bab 22 ya. Lukas 22 ayat 42. Lukas yang bab 22 ya. Ayat 42. Bapak Ibu perhatikan permohonan Yesus kepada Bapa. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi permohonan Yesus, ya, jika Engkau berkenan, ambil cawan ini dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kemudian sekarang lihat ke ayat sebentar 45. Sesudah bangkit dari doa, ia kembali kepada murid-murid dan mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Nah, kemudian setelah itu, Bapak Ibu lihat, Yudas datang dengan atau mengantar tepatnya ya orang-orang yang mau menangkap Yesus. Kemudian Bapak Ibu sekarang lihat ke ayat 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar dan memotong telinga kanannya. Namun Yesus berkata, "Hentikan." Lalu ia menyentuh telinga orang itu. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, "Sang kamu, aku ini penyamun sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Namun inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan." Sekarang Bapak Ibu, doa Yesus dikabulkan apa enggak? Enggak. Enggak. Salah berdoa Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Yang terjadi itu kehendak Bapa atau kehendak Yesus? Kehendak Bapak. Tidak, Kehendak Bapak. Bapa. kehendak Bapa. Iya, Bapak. kehendak Bapa. Jadi yang dikehendaki Bapa apa? Yesus menghendaki ambillah Cawan. gimana tadi? Ambillah cawan ini dari hadapanku. Itu yang diminta Yesus. Yang dikehendaki Bapa, ini cawannya, silahkan minum. Nama. Jadi Aduh. setelah saya berdoa itu lihat, Yudas Betul. sudah datang dengan orang-orang yang mau menangkap Yesus. Cawan di sini, seperti yang sudah kita biasa tahu, adalah lambang penderitaan kan. Iya. Jadi Yesus menghindari penderitaan, tapi kemudian Bapa menghendaki Yesus menanggung penderitaan itu. Dan Yesus mengerjakannya? Iya, Yesus mengerjakannya. Buktinya apa? Kalau Yesus taat kepada Bapa dan melakukan yang diminta, yang dikehendaki Bapa. Kalau Yesus nggak mau melakukan kehendak Bapa, malam itu juga lari saja. Lari. Turun ke Yeriko. Malam-malam turun ke Yeriko. Nggak akan ketangkap. Kenapa? Yang ngejar Yesus, yang menangkap Yesus itu aja nggak kenal Yesus kok.
Harus ada Yudas yang ngasih tahu kan. Pulang ke Nazaret, udah aman, nggak akan Yesus ditangkap apalagi disalibkan. Tapi yang terjadi dengan Yesus bukan, nggak seperti itu. Selesai berdoa, Yesus menyambut orang-orang yang mau menangkap dia. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari sini kita bisa tahu seperti yang di kitab Nabi Yesaya tadi. Tuhan berkehendak meremukkan dia. Tuhan berkehendak membuat dia sakit tadi ya. Sakit ya. Nah, di sini kita melihat Bapa mengendaki Yesus mengalami penderitaan. Kemudian sekarang Bapak Ibu kita lihat ke bab 23. Kita ke Istana Pilatus. Istana Pilatus. Bab 23. 23. Ya, Oh, ya. bab 23. Ayat 4. Ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Pilatus sudah memeriksa Yesus dan mengatakan, Yesus nggak bersalah. Aku tidak mendapati kesalahan. Kemudian, masih bab 23, ayat 14. Pilatus lagi yang berbicara. 14 ya. Kamu telah membawa orang ini kepadaku, seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Jadi, Pilatus tetap menyatakan eh, Yesus tidak bersalah. 15. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Kemudian ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. 3 kali itu yang ucapan atau yang tentang Herodes nggak disebut ya. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, jelas Bapak Ibu, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Pilatus dan dilakukan oleh Herodes, Yesus tidak bersalah. Bapak Ibu silakan mengingat kata ketiga kalinya ya. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu ucapkan sampai 3 kali, itu biasanya maksudnya apa? Sampai diulang 3 kali. Serius. Sungguh-sungguh. Bebas. Betul-betul. Serius, Benar. betul-betul, benar, Sungguh-sungguh. penting, sungguh-sungguh gitu kan ya. Jadi Pilatus sudah menunjukkan Yesus tidak bersalah. Kemudian sekarang kita bentar, ke ayat 47. Ayat 47. Ini Yesus sudah wafat di kayu salib ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini orang benar. Orang ini orang benar. Ini kepala pasukan ya. Jadi lihat kepala pasukan. Jadi orang yang bertanggung jawab atas penyaliban Yesus, yang melihat Yesus dari awal sampai Yesus mati di kayu salib. Dan melihat semua yang berkaitan dengan Yesus dari pengadilan sampai kematiannya, kepala pasukan mengambil simpulan. Orang ini, Yesus, orang benar. Nah sekarang dengan jelas kita sudah melihat Bapak Ibu.
Yesus itu adalah orang benar, seperti hamba Tuhan tadi kan. Tapi Yesus mengalami penganiayaan sampai dengan Mati. kematiannya. Yesus mengalami bagaimana dihina, dianiaya, kemudian mati di antara para penjahat. Nah, Yesus di kayu salib mengalami seperti yang dialami hamba Tuhan itu tadi. Mengapa Yesus melakukan ini? Ini adalah karya atau tindakan penyelamatan. Duh, kok bisa? Seperti hamba Tuhan itu tadi. Yang berdosa, yang berbuat jahat, yang harusnya dihukum, itu umat. Tetapi hamba Tuhan ini menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh umat yang berdosa, yang memberontak, yang berbuat jahat itu. Nah, begitulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Dia orang benar, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia mati, ya, mulai dari dihina, dianiaya, mati di kayu salib. Ini dilakukan Yesus untuk apa? Menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Dan karena hukuman sudah ditanggung oleh Yesus, maka manusia dipandang benar oleh Allah, dipandang layak untuk menerima keselamatan. Nah, kemudian sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang. Itu tadi kan yang di Yesaya tentang hamba Tuhan. Sesudah Yesus mati, kemudian masuk ke dunia orang mati, Yesus mengalami kebangkitan. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat berkaitan peran Yesus sebagai, ingat, Mesias. Mesias itu apa? Raja penyelamat. Siapa yang diselamatkan oleh Yesus? Manusia yang berdosa. Iya. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan? Yesus menanggung hukuman yang harusnya ditanggung orang berdosa. Cara menanggung hukumannya? Lihat, menderita sampai mati di kayu salib, menderita, ya mulai dari ya, dihina, dianiaya, kemudian diolok-olok sampai mati. Matinya pun di antara penjahat. Ini cara Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kemudian Bapak Ibu ingat ucapan Yesus kepada penjahat itu. Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Firdaus. Keselamatan Bapak Ibu itu karunia Allah yang disampaikan melalui Yesus. Bukan upah, bukan ganjaran. Penjahat yang berdosa saja itu diselamatkan, menerima karunia keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Nggak usah merasa lebih baik dari penjahat itu ya. Dan di situ Bapak Ibu kita belajar apa? Keselamatan bagi orang yang percaya kepada Yesus itu karunia. Karunia, karunia itu gratis yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Yesus. Sekali lagi, ya dengan cara itu Yesus bertindak sebagai Mesias, Raja Penyelamat manusia. Baik, begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini ya. Bisa dipahami? Ya, Sejauh Bisa. saya merasakan, saya ngomongnya lambat ya. Nanti kalau dengerin rekaman bisa dipercepat. Ya, baik Bapak Bisa Ibu, ada ada yang mendesak untuk ditanyakan apa enggak? Saya cuma ingin tanya tadi Pak di 1 Samuel bab 10 itu kan Saul sebenarnya kan sudah diurapi dan akan Tuhan akan menyertainya, terus menyertainya. Tapi kok kenapa Saul jadi jatuh dalam dosa? Padahal Tuhan kan menyertai dia.
Ibu masih ingat nggak kapan terakhir berdosa, Bu? Kemarin juga udah berdosa kali. Ibu ingat nggak pernah janji kepada Tuhan untuk tidak berdosa lagi? Iya, Ibu terima Roh Kudus apa enggak? Terima iya. waktu Iya. Kenapa kok Ibu masih berdosa? yang buat kesalahan. Bukan Roh Karena Kudusnya yang kelemahan. membuat saya berdosa, bukan janji saya yang membuat saya berdosa, tapi berdosa itu pilihan saya dan keputusan Kesalahan saya. saya. Ya. Jadi kenapa kok Saul berdosa? Ya, dia memilih untuk tidak taat walaupun situasinya mendesak. Dia melakukan kesalahan, tapi tidak mungkin saya diskusikan sekarang ya. Tapi Saul melakukan kesalahan. Dia dipilih oleh Allah, tapi kemudian dia melakukan kesalahan. Dia dipilih menjadi wakil Tuhan, menjadi raja atas umat Israel, umat Tuhan. Tapi Saul bertindak sebagai raja biasa. Kenapa kok bisa berdosa? Biarpun disertai Roh Kudus. Nah, pertanyaannya kan harusnya tidak ditanyakan kepada saya saja, tapi ditanyakan kepada semua. Saya sudah disertai Roh Kudus, kok saya masih berdosa? Silahkan mengingat saja. Ketika saya berdosa, itu saya ambil keputusan untuk berdosa. Kenapa saya ambil keputusan untuk berdosa? Kan saya mengikuti kecenderungan manusiawi yang ada di dalam diri saya. Masa nggak balas dendam? Masa ada teman, saudara disakiti, masa saya nggak membalas? Nah, itu kan kecenderungan manusia. Nah, dan macam-macam kecenderungan itu. Ketika orang mengambil keputusan mengikuti kecenderungan manusiawi yang jahat, ada yang nggak jahat soalnya ya, maka orang akan jatuh ke dalam dosa. Saul, Daud sama. Salomo sama saja, lebih parah. Dan kemudian kita semua sama juga gitu jadinya ya. Sudah dibaptis, sudah terima Roh Kudus, waktu baptis, waktu krisma, loh tapi kok masih berdosa. Berdosa. Baik, saya tidak mau berdosa dengan menahan Bapak Ibu lama-lama di sini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mengutus putramu untuk menjadi Mesias kami, untuk menjadi anak manusia bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau telah memberikan karunia pengetahuan kepada kami, karena Engkau telah membuat kami memahami siapa sesungguhnya putramu, dan kami pun menjadi tahu siapa kami di hadapan Bapa. Tolonglah kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat hidup sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kami, dan percaya bahwa Dia adalah Raja Kerajaan Surga yang mengaruniakan keselamatan kepada kami. Bantulah kami untuk menjadi tahu diri di hadapan-Mu, Bapa, menjadi orang yang sadar akan kasih-Mu untuk kami, dan tolonglah kami agar kami dapat hidup seperti yang Kau kehendaki sebagai wujud dari kepercayaan kami kepada Bunda Maria. Doakanlah kami agar kami menjadi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengaruniakan kehidupan kekal kepada kami, yang mengasihi kami dengan mati di kayu salib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih.